Siapa yang suka sama Makima? Siapa yang rela menggonggong demi Makima? Ya jelas kita semua. Kalian juga kan? Gue juga suka sama Makima karena matanya, ya karena matanya. Maka dari itu video ini didedikasikan untuk Makima. Kita akan membahas mulai dari filosofi, motivasi, manipulasi, dan tujuan Makima. Spoiler alert, dan ini pandangan gue terhadap Makima. Kalau kalian punya pandangan sendiri, komen aja di bawah. Iya, gue juga mau bilang makasih soalnya udah 69. Gila, 69 tuh angka kesukaan Denji. Ya intinya makasih, dan kita mulai. Siapa Makima? Kenapa Aki mengagung-agungkan Makima? Dan kenapa Power takut dengan Makima? Makima adalah karakter yang mengatur alur cerita Chainsaw Man itu sendiri. Dia itu lebih dari manusia. Sebagai kontrol devil, dia memperlihatkan ketakutan akan kontrol yang dimiliki manusia. Ia jarang sekali berekspresif. Di versi manga, Makima bersikap dingin. Jarang sekali ia mengeluarkan ekspresinya. Dia hanya berekspresi ketika sedang memanipulasi atau menyiksa orang lain. Terbukti saat ia membunuh Reze atau saat melihat Denji sedih. Makima memandang semua manusia adalah anjing. Gua nggak ngatain kalian. Mereka harus patuh terhadapnya. Dia tidak menghormati siapapun kecuali Chainsaw Devil. Hanya ada dua reaksi saat kita bertemu Makima: terpikat dengannya atau waspada terhadapnya. Makima adalah karakter yang hampir sempurna, sedangkan Denji kebalikannya. Makima terkendali, Denji kekacauan. Dia sangat percaya diri. Terbukti saat Makima melawan Reze, tangannya di belakang, yang membuktikan ia sangat percaya diri dengan tidak melindungi titik vitalnya. Makima, jika ki-nya dihilangkan, ia menjadi mama. Hal ini menandakan bahwa Makima lebih mengerti perasaan orang ketimbang sosok mama itu sendiri. Motivasi Makima tidak hanya satu. Ada beberapa hal yang mendorong hal ini terjadi. Ia memiliki tujuan untuk menghapus kesengsaraan di dunia. Tapi itu cuma bullshit. Makima hanya iri dan cemburu kepada anak sengsara yang dapat berteman dengan Chainsaw Devil. Ia sebenarnya menginginkan kasih sayang dan kegembiraan, tapi dia tidak mendapatkannya. Terbukti di kediaman Makima, banyak anjing di sana. Makima ingin merasakan kasih sayang dan kehangatan. Ia tidak mendapatkannya karena sifat kontrol devil itu sendiri. Chainsaw Devil adalah definisi dari kekacauan. Itulah mengapa Makima menginginkannya. Terbukti saat bertarung dengan Chainsaw Devil. Dia gembira, itulah yang dia cari. Makima hidup hanya untuk mengendalikan orang. Semua orang dikendalikan. Ia tak bisa merasakan empati ataupun kasih sayang. Oleh karena itu, Makima menginginkan Chainsaw Devil untuk menghapus semua kesengsaraan di dunia. Karena obsesinya yang berlebih, ia bahkan membuat kontrak dengan pemerintah Amerika. Sayangnya Makima hanya mengenal Chainsaw Devil dan tidak mengenal Denji. Oleh karena itu Denji dapat mengalahkannya. Akan tetapi kontrol devil tetap ada. Mengapa? Karena di dunia ini butuh yang namanya kontrol. Di dunia nyata kita dikontrol dengan hukum atau bisa disebut undang-undang. Tetapi undang-undang dibuat dengan adanya rasa empati dan hormat, sedangkan kontrol devil tidak. Makima hanya dipenuhi rasa mengendalikan tanpa memperdulikan bidaknya. Cara Makima melakukan manipulatif sebenarnya terbilang simpel. Buat korban merasakan bahagia, lalu perintahkan apa yang kita mau. Korban tidak akan memikirkan susah mudahnya perintah tersebut, karena ia sedang dalam emosi yang senang. Makima selalu muncul di waktu yang tepat, di saat Denji down karena tragedi Aki, saat Denji kena tipu Opai Power, bahkan saat Denji kena mental di insiden Katanamen, dan sebagainya. Makima digambarkan layaknya malaikat yang menolong seorang laki-laki cabul dan miskin bernama Denji. Akan tetapi di detik itu pula Makima memanipulasi Denji untuk menjadi anjingnya.
Ia memberi kepercayaan dan ancaman yang bersamaan. Ketika Denji tertipu oleh hadiah Oppai Power, Makima muncul. Ia memberikan Denji Oppai. Di saat itu pun Denji senang lalu jatuh dari kursi. Dan akhirnya Makima memanipulasinya karena dia tahu bahwa Denji dalam kendalinya. Makima memberikan tujuan hidup baru, yaitu menyuruh Denji membunuh Gandeville dan akan memberikan apapun untuk hadiahnya. Di saat Denji bersalah atas kematian Aki, Makima muncul. Ia merusak Denji lebih dalam dengan cara membunuh Power dan mengungkit kematian ayahnya. Denji pun putus asa dan Makima akhirnya dapat mengeluarkan Chainsaw Devil yang sebenarnya. Kenapa semua manipulatif ini terjadi? Karena Denji itu sendiri. Denji adalah karakter yang sangat sengsara, oleh karenanya Makima mudah mengendalikannya. Manipulasi Makima juga terlihat kepada Aki. Karena Gandeville, ia kehilangan keluarganya. Makima mendorong Aki untuk balas dendam dan memberikan keluarga baru kepadanya. Setelah Aki loyal dan hormat kepada Makima, hal tragis menghampirinya. Makima jarang sekali berekspresi, dan Kishibe tahu saat Makima menyuruh Kishibe atau yang lain, Makima tidak pernah memberi tahu niat yang sebenarnya. Kishibe bahkan memberi tahu musuh untuk berhati-hati karena Makima mendengarkan. Orang yang sangat bedes yang mampu mengalahkan Denji berkali-kali pun ingin membunuh Makima. Untungnya kisah Makima berakhir bahagia. Setelah mati, Makima menjadi Nayuta dan ditemukan Kishibe. Lalu Nayuta tinggal bersama Denji agar Nayuta merasakan yang namanya empati dan rasa hormat. Ya itulah Makima, namanya juga suka, jadi hal minusnya nggak kelihatan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada apa-apa komen aja di bawah. Yo, bye. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.